Malam itu adalah malam pertama Raffi menjalani jadwal baru sebagai sopir bus antar kota. Selama hampir 5 tahun bekerja sebagai sopir, Raffi lebih sering mendapatkan rute siang. Jalanan ramai, penumpang banyak, dan suasana terasa normal. Namun minggu itu, perusahaan memindahkannya ke jadwal bus terakhir yang berangkat hampir tengah malam. Menurut kepala pool, rute malam itu sebenarnya tidak terlalu ramai. Paling cuma beberapa penumpang. Jalan juga sepi, jadi lebih cepat sampai, kata pria itu santai. Raffi tidak terlalu mempermasalahkannya. Baginya, menyetir malam justru terasa lebih tenang. Tidak ada kemacetan, tidak banyak klakson kendaraan. Hanya suara mesin bus yang berat dan jalanan panjang yang diterangi lampu depan. Namun malam itu, Raffi mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Bus yang ia kemudikan melaju melewati jalan antar kota yang panjang. Di kiri kanan hanya ada pepohonan tinggi dan ladang kosong yang tampak gelap gulita. Lampu jalan hanya muncul sesekali. Sesekali Raffi melihat kabut tipis menggantung di atas aspal. Di dalam bus hanya ada sekitar 6 penumpang yang tersebar di kursi depan dan tengah. Kondektur bus, Tono, duduk santai di kursi dekat pintu sambil memainkan ponselnya. "Mas Raffi," kata Tono tiba-tiba. Raffi melirik lewat kaca spion. "Apa?" "Kita sebentar lagi sampai halte tua itu." Raffi mengernyit. "Halte apa?" Tono menunjuk ke depan melalui kaca depan. "Halte yang di tengah hutan itu. Biasanya ada yang naik." Raffi mengangguk kecil. Tidak ada yang aneh dengan itu. Halte bus memang tersebar di sepanjang jalur. Namun saat bus terus melaju, Raffi mulai melihat cahaya lampu kuning redup di kejauhan. Sebuah halte kecil berdiri di pinggir jalan. Catnya terlihat mengelupas. Papan jadwalnya berkarat. Bangku kayunya tampak tua dan lapuk. Lampu neon di atas halte berkedip pelan. Tempat itu terlihat terlalu sepi. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada bangunan apapun di sekitar. Hanya halte kecil itu, berdiri sendirian di pinggir jalan hutan. Ketika bus semakin dekat, Raffi melihat seseorang berdiri di sana. Seorang wanita. Dia berdiri di ujung halte, sedikit membelakangi jalan. Rambutnya panjang dan tampak berantakan, sebagian menutupi wajahnya. Pakaiannya seperti gaun rumah yang kusam. Dia berdiri diam, tidak bergerak, seolah sudah menunggu sangat lama. Raffi sedikit memperlambat bus. "Penumpang?" tanya Raffi. Tono berdiri dan bersiap membuka pintu. "Biasanya sih naik," katanya. Bus berhenti tepat di depan halte. Pintu bus terbuka dengan suara desis panjang. Namun wanita itu tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana. Diam. Raffi menunggu beberapa detik. Tidak ada reaksi. Tono melongok keluar pintu. "Mbak, naik." Tidak ada jawaban. Wanita itu tetap diam seperti patung. Tono mengangkat bahu lalu menutup pintu. Mungkin bukan nunggu bus. Raffi mengangguk kecil. Ia kembali menginjak pedal gas. Bus perlahan meninggalkan halte itu. Namun beberapa menit setelah halte itu tertinggal jauh di belakang. Raffi mulai merasa sesuatu yang aneh. Ia melihat ke kaca spion panjang yang memantulkan bagian dalam bus. Semua penumpang masih duduk di tempatnya. Namun entah kenapa, Raffi merasa seperti ada seseorang yang duduk di kursi paling belakang. Perasaan itu aneh, seperti ada tatapan yang datang dari arah belakang. Raffi mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya bayangan dari lampu jalan yang masuk ke dalam bus. Namun saat bus melewati sebuah tikungan, kaca spion memantulkan bagian belakang bus dengan lebih jelas. Dan untuk sesaat, Raffi merasa melihat sesuatu bergerak di kursi nomor 13. Ia langsung menoleh ke spion lagi. Kursi itu kosong. Benar-benar kosong. Raffi menghela napas pelan. Mungkin cuma bayangan, gumamnya. Namun entah kenapa, sejak melewati halte itu, udara di dalam bus terasa jauh lebih dingin. Dan sepanjang sisa perjalanan malam itu, Raffi selalu merasa seperti tidak sedang menyetir sendirian. Seolah-olah ada seseorang yang ikut dalam perjalanan mereka. Duduk diam di kursi paling belakang.
menunggu sesuatu. Keesokan malamnya, Raffi kembali menjalani rute yang sama. Dan saat bus mendekati jalan hutan itu, Raffi mulai melihat lampu halte tua itu lagi di kejauhan. Namun kali ini jantung Raffi berdetak lebih cepat. Karena dari jauh, ia sudah bisa melihat seseorang sedang berdiri di sana. Wanita yang sama, berdiri di tempat yang sama. Diam, menunggu. Seolah-olah, dia memang selalu ada di halte itu. Kalau kamu ada di posisi Raffi, kamu bakal tetap berhenti di halte itu? Atau langsung gas pergi? Tulis jawaban kamu di komentar tangan menunjuk bawah. Dan jujur aja, kalau kamu lihat seseorang berdiri sendirian di halte tengah malam seperti itu, kamu berani berhenti? Jangan lupa subscribe sekarang, karena di bagian selanjutnya, kita bakal mulai tahu siapa sebenarnya penumpang di kursi nomor 13. Dan percaya deh, ceritanya bakal jauh lebih menyeramkan dari yang kamu bayangkan. Malam berikutnya Raffi kembali mengemudikan bus yang sama. Rute yang sama, jam yang sama, dan jalan antar kota yang panjang itu kembali terasa sunyi seperti malam sebelumnya. Di dalam bus hanya ada beberapa penumpang. Seorang pria tua yang duduk di kursi depan. Dua mahasiswa yang tertidur di tengah bus. Dan seorang ibu yang memeluk tas besar di pangkuannya. Tono, sang kondektur, duduk santai di dekat pintu sambil menggulir layar ponselnya. Mesin bus berdengung stabil saat Raffi melaju menembus jalan gelap. Namun sejak awal perjalanan, Raffi sudah tahu satu hal. Mereka akan segera melewati halte itu lagi. Halte tua di tengah hutan. Halte yang semalam membuatnya merasa seperti membawa penumpang yang tidak terlihat. Lampu depan bus menyapu jalan panjang di depan. Kabut tipis mulai turun di beberapa bagian jalan. Dan seperti malam sebelumnya, Raffi mulai melihat lampu kuning redup di kejauhan. Halte itu, Tono menoleh ke depan. Sudah dekat, katanya pelan. Raffi tidak menjawab. Bus perlahan mendekat. Dan dari kejauhan, Raffi sudah bisa melihat sosok yang berdiri di bawah lampu halte. Wanita itu lagi. Dia berdiri di tempat yang sama. Posisi yang sama, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak pernah pergi dari tempat itu. Bus berhenti perlahan di depan halte. Pintu terbuka dengan suara desis. Tono berdiri dan melongok keluar. Mbak, naik. Wanita itu tetap diam. Tidak bergerak, tidak menjawab. Raffi memperhatikan lewat kaca depan. Ada sesuatu yang membuat pemandangan itu terasa aneh. Wanita itu berdiri sangat dekat dengan bangku halte. Namun bayangannya di tanah terlihat tidak jelas karena lampu yang berkedip-kedip. Seolah cahaya lampu itu tidak benar-benar menyentuh tubuhnya. Beberapa detik berlalu. Tono akhirnya menutup pintu. Sudah 2 malam dia di situ. Gumam Tono. Kenapa tidak pernah naik? Tanya Raffi. Tono mengangkat bahu. Mungkin nunggu orang. Raffi kembali menginjak pedal gas. Bus perlahan meninggalkan halte itu. Lampu kuning redupnya semakin jauh di kaca spion. Namun kali ini, Raffi merasakan sesuatu yang lebih aneh. Udara di dalam bus tiba-tiba terasa lebih dingin. Padahal AC tidak berubah. Beberapa menit kemudian, Tono berdiri dari kursinya. Ia berjalan menyusuri lorong bus untuk memeriksa penumpang. Hal itu biasa dilakukan di perjalanan malam. Namun tiba-tiba Tono berhenti di tengah lorong. Ia terlihat bingung. Matanya mengarah ke belakang. Kok? Gumamnya pelan. Raffi melihat melalui kaca spion. Tono, kenapa? Tono tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke belakang bus. Beberapa detik kemudian ia kembali dengan wajah aneh. Mas Raffi. Apa? Tono terlihat ragu sebelum bicara. Tadi, yang duduk di kursi belakang itu turun di mana? Raffi langsung mengernyit. Kursi belakang. Iya. Raffi menoleh sedikit ke kaca spion. Kursi mana? Kursi nomor 13. Raffi menggeleng. Tidak ada yang duduk di sana. Tono terlihat semakin bingung. Tapi tadi aku lihat ada orang duduk di situ. Raffi langsung melirik ke kaca spion lagi. Kursi nomor 13 kosong.
Tidak ada siapa-siapa. Coba cek lagi, kata Raffi. Tono kembali berjalan ke belakang. Lampu bus yang redup membuat lorong terlihat panjang dan sunyi. Beberapa penumpang masih tertidur. Beberapa lainnya hanya menatap kosong ke jendela. Tono sampai di kursi belakang. Ia memperhatikan kursi nomor 13. Kosong. Namun ketika ia melihat lebih dekat, ia tiba-tiba membeku. Mas Raffi. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Apalagi? Tanya Raffi. Ada yang aneh. Raffi mulai merasa tidak nyaman. Apa? Tono menunjuk lantai di dekat kursi. Ada air. Raffi langsung mengerutkan dahi. Air? Iya. Tono berjongkok. Di lantai dekat kursi nomor 13 terlihat bekas jejak air. Seperti seseorang yang baru saja berjalan dengan kaki basah. Jejak itu mengarah dari lorong bus menuju kursi tersebut. Namun yang membuat Tono merinding, jejak itu hanya satu arah. Tidak ada jejak keluar. Seolah seseorang berjalan masuk ke kursi itu, lalu menghilang begitu saja. Raffi mencoba tetap tenang. Mungkin ada penumpang yang menumpahkan minuman. Namun Tono menggeleng pelan. Mas, kenapa? Jejaknya seperti bekas kaki. Raffi tidak menjawab. Bus terus melaju menembus jalan gelap. Namun sejak saat itu, Raffi tidak lagi berani terlalu lama melihat kaca spion. Karena setiap kali ia melihat ke belakang, ia selalu merasa seperti ada seseorang yang sedang duduk di kursi nomor 13. Diam, menatap ke depan, mengikuti perjalanan mereka. Dan entah kenapa, Raffi mulai merasa bahwa wanita di halte itu sebenarnya sudah naik ke bus. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar melihatnya. Sejak malam itu, Raffi tidak bisa berhenti memikirkan kursi nomor 13. Bekas jejak air di lantai bus terus terbayang di pikirannya. Sepanjang perjalanan malam itu, Raffi lebih sering menatap kaca spion daripada biasanya. Namun setiap kali ia melihat ke belakang, kursi itu selalu kosong. Tidak ada siapapun. Namun anehnya, Raffi tetap merasa seperti ada seseorang yang sedang duduk di sana. Diam, menunggu, mengikuti perjalanan mereka. Setelah bus sampai di terminal kota tujuan, Raffi mematikan mesin dan menarik napas panjang. Udara dingin malam masih terasa menempel di tubuhnya. Tono turun lebih dulu sambil meregangkan badan. Mas Raffi, katanya. Apa? Kursi belakang tadi. Menurutmu itu apa? Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai bus beberapa saat. Bekas air itu sudah hampir mengering. Namun bentuknya masih terlihat samar. Seperti bekas telapak kaki. Aku tidak tahu, jawab Raffi akhirnya. Tapi rasanya, ada yang aneh sejak kita lewat halte itu. Tono langsung mengangguk. Iya. 2 malam berturut-turut wanita itu ada di sana. Raffi menoleh. Kamu juga lihat dia kemarin? Tono mengernyit. Ya jelas. Raffi sedikit lega mendengarnya. Setidaknya ia tidak berhalusinasi. Namun Tono lalu berkata sesuatu yang membuat Raffi kembali merasa tidak nyaman. Tapi, anehnya dia selalu berdiri di tempat yang sama. Maksudmu? Persis sama. Raffi terdiam. Tono melanjutkan. Seperti dia tidak pernah bergerak dari sana. Keesokan harinya sebelum berangkat lagi, Raffi duduk di warung kecil dekat terminal. Warung itu biasa dipakai para sopir untuk minum kopi sebelum perjalanan malam. Di sana sudah ada beberapa sopir senior. Salah satunya adalah Pak Darman, sopir tua yang sudah puluhan tahun melewati jalur antar kota itu. Raffi duduk di sebelahnya. Pak, kata Raffi. Pak Darman menoleh. Kenapa? Enam. Bapak tahu halte yang di tengah hutan itu. Pak Darman langsung berhenti mengaduk kopinya. Ia menatap Raffi beberapa detik. Halte yang lampunya kuning itu. Raffi mengangguk. Iya. Pak Darman menarik napas panjang. Kenapa kamu tanya itu? Raffi ragu sebentar. Namun akhirnya ia menceritakan semuanya. Tentang wanita yang selalu berdiri di sana.
tentang kursi nomor 13, dan tentang jejak air di lantai bus. Ketika Raffi selesai bercerita, warung itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Beberapa sopir lain saling melirik. Pak Darman menghela napas pelan. Sudah lama tidak ada yang cerita soal itu, katanya. Raffi langsung menoleh. Maksudnya? Pak Darman menatap keluar warung sejenak sebelum bicara. Halte itu punya cerita lama. Dulu, sekitar 15 tahun yang lalu, kata Pak Darman pelan, ada seorang wanita yang hampir setiap malam menunggu bus terakhir di sana. Raffi memperhatikan dengan serius. Dia selalu datang sekitar tengah malam. Sendirian. Katanya dia menunggu seseorang. Siapa? Tanya Raffi. Pak Darman menggeleng. Tidak ada yang tahu. Orang-orang cuma bilang dia menunggu pria yang berjanji akan menjemputnya. Tapi pria itu tidak pernah datang. Raffi merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Lalu apa yang terjadi? Pak Darman menyesap kopinya sebelum melanjutkan. Suatu malam, ada bus yang melaju terlalu cepat. Supirnya tidak melihat wanita itu berdiri di pinggir jalan. Dan Pak Darman berhenti sejenak. Bus itu menabraknya. Raffi langsung menegang. Di depan halte itu, Pak Darman mengangguk pelan. Iya. Ketika orang-orang datang menolong, tubuh wanita itu sudah tidak bergerak. Tapi posisi tubuhnya aneh. Aneh bagaimana? Tanya Raffi. Pak Darman menatap Raffi dalam-dalam. Dia ditemukan duduk di bangku halte. Raffi merinding. Seperti sedang menunggu. Padahal beberapa menit sebelumnya dia tertabrak di tengah jalan. Warung itu terasa semakin sunyi. Suara sendok yang menyentuh gelas terdengar sangat jelas. Pak Darman melanjutkan. Setelah kejadian itu, banyak sopir yang mulai mengalami hal aneh. Setiap kali mereka melewati halte itu, mereka merasa seperti membawa satu penumpang tambahan. Raffi menelan ludah. Kursi belakang. Pak Darman mengangguk pelan. Kursi nomor 13. Raffi langsung terdiam. Pak Darman menatap Raffi dengan serius. Kalau kamu melihat wanita itu di halte, jangan pernah membuka pintu terlalu lama. Raffi mengerutkan dahi. Kenapa? Pak Darman menjawab dengan suara rendah. Karena kalau dia berhasil naik, dia tidak akan pernah turun. Angin malam tiba-tiba berhembus melewati warung. Raffi merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun di dalam pikirannya muncul satu pertanyaan yang terus mengganggu. Jika wanita itu benar-benar sudah mati, lalu siapa yang berdiri di halte itu setiap malam? Dan lebih penting lagi, siapa yang sebenarnya duduk di kursi nomor 13? Malam itu Raffi berangkat dengan perasaan yang jauh berbeda dari biasanya. Cerita Pak Darman terus berputar di kepalanya. Tentang wanita yang menunggu bus terakhir. Tentang kecelakaan di depan halte. Dan tentang satu kalimat yang terus terngiang di pikirannya. Kalau dia berhasil naik, dia tidak akan pernah turun. Raffi mencoba menenangkan dirinya. Ia sudah bertahun-tahun menjadi sopir bus. Banyak cerita aneh yang sering didengar para sopir malam. Sebagian besar hanya cerita untuk menakut-nakuti. Namun tetap saja, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Bus melaju keluar dari terminal tepat pukul 11 malam. Mesin berdengung stabil. Di dalam bus ada sekitar 8 penumpang. Beberapa orang langsung tertidur. Beberapa lainnya hanya menatap keluar jendela dengan wajah lelah. Tono duduk di dekat pintu seperti biasa. Mas Raffi, katanya. Iya. Kamu masih kepikiran cerita Pak Darman? Raffi tidak menjawab beberapa detik. Sedikit. Tono tersenyum kecil. Paling cuma cerita lama. Namun Raffi tahu satu hal. Sebentar lagi mereka akan melewati jalan hutan itu lagi. Sekitar 20 menit kemudian, lampu jalan mulai semakin jarang. Pepohonan tinggi di kiri kanan jalan terlihat seperti bayangan hitam yang bergerak perlahan. Kabut tipis mulai turun di beberapa bagian jalan. Raffi menggenggam setir sedikit lebih erat. Dan kemudian, di kejauhan ia mulai melihat cahaya kuning redup.
Halte itu, lampunya berkedip seperti biasa. Bus perlahan mendekat, dan seperti yang Raffi duga, wanita itu kembali berdiri di sana. Di tempat yang sama, di bawah lampu halte yang redup. Rambut panjangnya jatuh menutupi wajah. Tubuhnya diam seperti patung. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Wanita itu berdiri lebih dekat ke tepi jalan. Seolah-olah dia sudah menunggu bus itu datang. Bus berhenti perlahan di depan halte. Pintu terbuka. Suara desis udara terdengar pelan di malam yang sunyi. Tono berdiri di dekat pintu. "Mbak, naik." Beberapa detik berlalu. Wanita itu tetap diam. Namun tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya Raffi bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan ekspresinya terasa sangat dingin. Jantung Raffi berdetak lebih cepat. Wanita itu lalu mulai melangkah mendekat. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Sepatunya menyentuh aspal dengan gerakan yang sangat pelan. Raffi menahan napas. Wanita itu berhenti tepat di depan pintu bus. Tono berdiri membeku. Namun yang membuat Raffi merasa aneh, Tono tidak bereaksi sama sekali. Seolah dia tidak melihat siapapun di sana. Wanita itu kemudian melangkah masuk ke dalam bus. Namun tidak ada suara langkah. Tidak ada bunyi kaki menyentuh lantai. Dia hanya berjalan masuk. Perlahan, Raffi melihat semuanya jelas melalui kaca spion. Wanita itu berjalan menyusuri lorong bus. Beberapa penumpang masih tertidur. Tidak ada yang menyadari apapun. Tono bahkan masih berdiri di pintu. "Mas Raffi," kata Tono. "Iya." "Sudah, tidak ada yang naik." Raffi menoleh sedikit. "Apa?" Tono menutup pintu. Mungkin dia cuma berdiri di halte. Raffi kembali melihat kaca spion, dan jantungnya langsung terasa berhenti. Karena di kaca spion, wanita itu sudah duduk di kursi nomor 13. Bus kembali melaju meninggalkan halte. Lampu kuning itu perlahan menjauh di belakang mereka. Namun kali ini udara di dalam bus terasa sangat dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Beberapa penumpang mulai terlihat gelisah dalam tidur mereka. Salah satu mahasiswa tiba-tiba menggigil. Raffi terus melihat kaca spion. Wanita itu duduk diam. Tubuhnya sedikit menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Tidak bergerak sama sekali. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu mulai berubah. Perlahan, kepala wanita itu terangkat. Matanya terlihat melalui kaca spion. Dan dia sedang menatap lurus ke arah Raffi. Tiba-tiba lampu di dalam bus berkedip. Klik. 2 kali. Lalu mati beberapa detik. Suasana bus menjadi gelap. Hanya lampu depan yang masih menyinari jalan. Ketika lampu bus menyala kembali, Raffi langsung melihat kaca spion. Kursi nomor 13. Kosong. Wanita itu tidak ada di sana lagi. Raffi langsung menoleh ke lorong bus. Dan di saat itu juga, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Wanita itu sekarang berdiri di tengah lorong. Tidak bergerak. Wajahnya masih menatap ke depan. Lalu perlahan, dia mulai berjalan. 1 langkah, 2 langkah, menuju ke arah depan bus. Menuju Raffi. Tono tiba-tiba menoleh ke belakang. "Mas Raffi." "Iya." "Kamu merasa dingin tidak?" Raffi tidak menjawab. Karena melalui kaca spion, wanita itu sekarang sudah berdiri hanya beberapa langkah di belakang kursi sopir. Dan tepat di telinga Raffi, terdengar suara wanita yang sangat pelan. Hampir seperti bisikan. "Bus terakhir akhirnya datang juga." Raffi menggenggam setir dengan sangat kuat. Jari-jarinya sampai memutih karena tekanan. Jalan di depan tetap lurus. Namun pikirannya sudah tidak lagi fokus pada perjalanan. Karena melalui kaca spion, dia bisa melihat wanita itu berdiri tepat di lorong belakang kursi sopir. Diam. Matanya menatap lurus ke arahnya. Raffi bahkan bisa merasakan napas dingin di belakang lehernya. Namun yang paling menakutkan, tidak ada orang lain yang menyadarinya. "Mas Raffi." Suara Tono terdengar pelan. "Iya."
Kamu tadi dengar sesuatu? Raffi menelan ludah. Tidak. Padahal ia tahu betul. Suara itu sangat jelas di telinganya. Suara wanita itu masih terngiang. Bus terakhir. Akhirnya datang juga. Bus terus melaju di jalan hutan yang gelap. Lampu depan memotong kabut tipis di sepanjang aspal. Namun suasana di dalam bus mulai terasa semakin aneh. Salah satu penumpang tiba-tiba terbangun. Seorang pria parubaya yang duduk di tengah bus. Ia menoleh ke kiri dan kanan dengan wajah bingung. "Kenapa dingin sekali?" gumamnya. Beberapa penumpang lain juga mulai terbangun. Mahasiswa yang tadi tertidur kini menggigil sambil memeluk jaketnya. "AC-nya terlalu dingin ya," kata salah satu dari mereka. Tono langsung menoleh ke panel AC. "AC-nya biasa saja kok." Namun Raffi tahu, dingin itu bukan berasal dari AC. Dingin itu datang dari belakangnya. Perlahan Raffi berani melirik kaca spion lagi. Wanita itu masih berdiri. Namun sekarang wajahnya lebih dekat. Sangat dekat. Rambutnya yang panjang bergerak pelan seperti tertiup angin yang tidak ada. Matanya tidak berkedip. Tatapannya kosong. Lalu tiba-tiba, kepalanya sedikit miring. Seolah sedang memperhatikan Raffi. Kemudian bibirnya mulai bergerak. Namun kali ini tidak ada suara. Hanya gerakan bibir. Seperti sedang mengatakan sesuatu. Raffi berusaha membaca gerakan itu. Dan ketika ia akhirnya mengerti, jantungnya terasa seperti berhenti. Karena wanita itu sedang berkata, "Berhenti di halte." Tiba-tiba, lampu bus kembali berkedip. Kelip. 2 kali. Lalu mati. Seluruh bagian dalam bus menjadi gelap. Beberapa penumpang mulai panik. Kenapa lampunya mati?" teriak seseorang. Tono mencoba menyalakan kembali saklar lampu. Namun tidak menyala. Bus kini hanya diterangi lampu depan dan sedikit cahaya dari luar. Suasana di dalam bus terasa jauh lebih menyeramkan. Dan di dalam kegelapan itu, Raffi melihat sesuatu bergerak di kaca spion. Wanita itu kini tidak lagi berdiri di belakangnya. Dia sudah berada di tengah lorong bus. Namun bukan itu yang membuat Raffi membeku. Karena sekarang, di sepanjang lorong bus, terlihat bekas langkah kaki basah. Satu demi satu. Menuju ke depan. Menuju kursi sopir. Tiba-tiba salah satu penumpang berteriak, "Ada air!" Semua orang langsung melihat ke lantai. Bekas jejak kaki basah itu kini terlihat jelas oleh semua orang. Jejak itu muncul begitu saja, seolah seseorang yang tidak terlihat sedang berjalan di dalam bus. Mahasiswa di kursi tengah langsung berdiri. Ini siapa yang jalan? Namun tidak ada siapapun di lorong. Jejak itu terus muncul. Satu langkah lagi, semakin dekat ke depan. Raffi merasakan sesuatu yang dingin di belakang kursinya. Lalu perlahan, sebuah tangan pucat muncul dari sisi kursi sopir. Jari-jarinya panjang, kulitnya sangat pucat, dan tangan itu perlahan menyentuh sandaran kursi Raffi. Raffi tidak berani menoleh. Namun suara wanita itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas, tepat di belakang telinganya. "Kamu berhenti terlalu cepat." Tiba-tiba mesin bus menggeram keras. Setir terasa berat di tangan Raffi. Bus seperti ditarik ke samping. Raffi berusaha mengendalikan setir. Namun di kaca depan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Di tengah jalan, muncul halte tua itu lagi. Padahal mereka sudah melewatinya jauh di belakang. Lampu kuningnya berkedip pelan. Dan bangku halte itu terlihat jelas. Seolah bus mereka dipaksa kembali ke sana. Bus akhirnya berhenti tepat di depan halte. Mesin masih menyala. Namun semua penumpang kini panik. "Ada apa ini? Kenapa berhenti di sini? Aku mau turun." Namun Raffi tidak bisa bergerak. Karena di kaca spion, wanita itu kini berdiri di depan pintu bus. Menghadap ke semua penumpang. Dan perlahan, dia tersenyum. Pintu bus tiba-tiba terbuka sendiri. Udara malam yang dingin langsung masuk ke dalam bus. Wanita itu melangkah turun. Namun sebelum benar-benar keluar, dia menoleh ke arah Raffi.
Matanya kosong, namun senyumnya perlahan melebar. Seolah dia sedang mengundang seseorang. Atau menunggu seseorang ikut turun bersamanya. Udara malam terasa sangat dingin ketika pintu bus terbuka dengan sendirinya. Kabut tipis perlahan masuk ke dalam bus, menyelimuti lorong dan kursi-kursi penumpang. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Di depan pintu bus, wanita itu berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya diam. Rambut panjangnya jatuh menutupi punggungnya. Lampu halte yang berkedip membuat bayangannya terlihat panjang di aspal. Raffi masih duduk kaku di kursi sopir. Tangannya gemetar di atas setir. Ia tahu mereka sudah melewati halte ini jauh sebelumnya. Namun entah bagaimana, bus itu kembali berhenti tepat di tempat yang sama. Seolah jalan itu membawa mereka kembali ke sini. Salah satu penumpang akhirnya berani berbicara. "Pak, kita kenapa berhenti di sini?" Raffi tidak menjawab, karena matanya masih terpaku pada wanita itu. Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya kini terlihat jelas oleh semua orang. Kulitnya pucat, matanya kosong seperti lubang hitam. Namun senyumnya terlihat aneh. Senyum yang terlalu lebar. Senyum yang terasa tidak manusiawi. Beberapa penumpang langsung mundur ke kursi mereka. "Apa itu?" bisik seseorang. Wanita itu kemudian melangkah turun dari bus. Perlahan, sangat pelan. Kakinya menyentuh aspal yang basah oleh kabut. Namun sebelum benar-benar pergi, dia berhenti di depan halte, lalu menoleh lagi ke arah bus. Matanya kini tertuju langsung pada Raffi. Seolah hanya Raffi yang bisa melihatnya dengan jelas. Dan kemudian wanita itu berkata, dengan suara yang sangat pelan, namun cukup jelas untuk terdengar oleh Raffi, "Sekarang, giliranmu." Tiba-tiba mesin bus mati. Lampu depan padam. Seluruh bus langsung tenggelam dalam kegelapan. Beberapa penumpang mulai berteriak panik. "Lampunya mati. Pak sopir, tolong!" Tono mencoba menyalakan kembali mesin bus. Namun kunci kontak tidak bereaksi sama sekali. "Mas Raffi," teriak Tono, "kuncinya kenapa?" Raffi tidak menjawab, karena ia masih menatap ke depan, ke arah halte. Namun wanita itu sudah tidak ada di sana. Beberapa detik kemudian, lampu bus tiba-tiba menyala kembali. Mesin kembali hidup. Namun sesuatu terasa sangat aneh. Bus itu kini benar-benar kosong. Semua kursi penumpang tidak lagi terisi. Lorong bus sunyi. Tidak ada suara panik. Tidak ada penumpang. Tidak ada Tono. Hanya Raffi seorang diri. Raffi langsung berdiri dari kursinya. "Tono!" teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke belakang bus dengan napas berat. Semua kursi kosong. Namun ketika Raffi sampai di kursi nomor 13, ia membeku. Karena di kursi itu sekarang ada sesuatu. Sebuah tiket bus lama. Tiket itu terlihat kusam dan basah. Di atas tiket itu tertulis satu kalimat, "Penumpang terakhir." Keesokan paginya, sebuah bus antar kota ditemukan berhenti di pinggir jalan dekat halte tua di tengah hutan. Mesinnya masih menyala. Pintunya terbuka. Namun tidak ada satupun penumpang di dalamnya. Polisi hanya menemukan bus kosong. Tanpa sopir. Tanpa kondektur. Tanpa penumpang. Seolah semua orang di dalam bus itu menghilang begitu saja. Namun sejak kejadian itu, para sopir bus yang melewati jalan tersebut mulai mengatakan sesuatu yang aneh. Setiap malam, tepat sebelum tengah malam, di halte tua itu sekarang terlihat dua orang yang berdiri menunggu. Seorang wanita dengan rambut panjang, dan seorang pria dengan seragam sopir bus. Mereka berdiri diam di bawah lampu halte yang redup. Tidak bergerak, tidak berbicara. Hanya menunggu. Menunggu bus terakhir yang akan lewat. Karena setiap bus yang berhenti di sana akan selalu membawa satu penumpang tambahan. Dan di halte itu akan selalu ada penumpang terakhir.